Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Aspirasinya sama, lebih baik aspirasi itu kami tangkap, nanti kami bawa ke pimpinan, kami bentuk pansus, kami berjuang memperjuangkan nasib Bapak Ibu sekalian. Dari Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan, kemudian Ketua Ikatan Honorer K2 Polri, kemudian Ketua Forum Tenaga Pendidikan Kabupaten Tegal. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan hari ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website antara.com. Informasi ini kami rangkum ya dari YouTube channel Komisi 2 DPR RI dan TV Parlemen yang menyebutkan informasinya, yaitu Komisi 2 DPR RI berkomitmen inisiasi pembentukan pansus honorer. Simak informasinya baik-baik. Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk mengawal inisiasi pembentukan panitia khusus atau pansus honorer guna menyelesaikan persoalan tenaga honorer di seluruh Indonesia yang melibatkan komisi lain di DPR RI. Kami sepakat dari meja pimpinan Komisi 2 DPR ketika berbincang. Kita akan bentuk pansus, bukan panja atau panitia kerja. Pansus untuk honorer, kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU di Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta hari Senin bulan September. Dalam RDPU tersebut, Komisi 2 DPR RI melakukan audiensi dengan sejumlah elemen tenaga honorer, di antaranya Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara FKBPPN, Ikatan Honorer K2 Polri, Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal, Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes FKHN, hingga Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia atau PHK2I. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus kembali menegaskan bahwa pihaknya telah mengawal aspirasi tenaga honorer sejak awal dilantik menjadi anggota Dewan. Ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Ketua DPR RI untuk mengawal pembentukan pansus honorer. Kami sudah punya inisiatif untuk membuat pansus yang diinisiasi Komisi 2 DPR lintas komisi. Baru kami dilantik 1 Oktober 2019, setelah itu langsung bicara tentang honorer, ujar Gus Pardi. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Honorer untuk terus mengawal aspirasi terkait kepastian status pengangkatan tenaga honorer. Kita harus betul-betul memastikan sebelum November 2023 seluruh aspirasi kawan-kawan dapat dipenuhi pemerintah, ucap Mardani. Anggota Komisi 2 DPR RI lainnya Muhammad Muraz dan Dian Istiqomah mengusulkan agar pemerintah daerah atau Pemda menghentikan dahulu pengangkatan tenaga honorer baru. Selesaikan dulu ini. Harus selesaikan dulu. Mereka mengabdi belasan tahun dan selama ini gajinya di bawah UMR, upah minimum regional, sampai hari ini. Tetapi masih mengabdi, ini yang harus kita apresiasi, kata Muraz. Dian mengatakan mereka punya kewajiban untuk menjaga para honorer, sehingga selesaikan terlebih dahulu persoalan tenaga honorer. Tutup penyedia jasa layanan perorangan atau PJLP dulu. Tenaga honorer jangan diangkat-angkat dulu, angkat yang sekarang, paparnya. Adapun anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menyatakan pihaknya siap menjalankan amanat pimpinan dan aspirasi tenaga honorer untuk mengawal dukungan terkait aspirasi atau aspek anggaran di Badan Anggaran Banggar DPR RI. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa untuk dapat menuntaskan persoalan tenaga honorer, maka DPR perlu berkoordinasi dengan semua pihak, terutama pemerintah. Nah, tugas kami adalah menyampaikan aspirasi bersama dengan pemerintah menyelesaikan masalah
dengan semua yang tadi disampaikan, kata Doli. Nah, selanjutnya ini ada cuplikan yang kami ambil dari channel Komisi 2 DPR RI terkait dengan curhatan atau aspirasi dari Forum Tenaga Honorer. Diambil hari Senin 5 September 2022, live streaming Komisi 2 DPR RI RDPU dengan FKBPPN. Nah, simak baik-baik ya. Semoga bisa menjadi bahan referensi teman-teman dan aspirasi ini bisa direalisasikan ya, bahwa nanti tenaga honorer tidak hanya guru tetapi semua lintas tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN atau P3K. Simak perwakilan dari tenaga honorer yang disampaikan pada Komisi 10 DPR RI. Dari Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan, kemudian Ketua Ikatan Honorer K2 Polri, kemudian Ketua Forum Tenaga Pendidikan Kabupaten Tegal. Pada dasarnya kami semua dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pampraja meminta kepada pemerintah pusat melalui DPR RI Komisi 2 agar mengeluarkan regulasi khusus bagi kami, khususnya Satpol PP seluruh Indonesia yang berjumlah 90.000, Pak. Kami berjumlah 90.000 seluruh Indonesia. Dan masing-masing DPW pun saya di sini lengkap, Pak, dari masing-masing perwakilan. Kami meminta kepada Bapak DPR RI pimpinan yang ada di sini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 bahwa polisi Pawang Praja adalah pegawai negeri sipil. Jadi kami hanya meminta agar kami seluruh Indonesia diangkat menjadi PNS sesuai dengan amanat undang-undang, Pak. Itu saja Pak yang kita minta, Pak. Karena memang beban kerja kami khususnya ibu kota maupun daerah yang lainnya sama, Pak. Ketika kita menjaga daerah penegakan perda, kita resikonya besar, Pak. Tanjung Priok kawan kita meninggal, Kalimalang Kabupaten Bekasi kawan kita Kota Bekasi kepalanya retak. Dan masih daerah-daerah yang lainnya, Yogyakarta ketika penertiban spanduk ada yang kesetrum, Pak, di atas sampai meninggal. Jadi ini wajib bagi kami untuk diangkat PNS, Pak. Karena agar bapak-bapak memahami bahwa kami itu beban kerjanya sangat berat, Pak. Nyawa yang kami pertaruhkan. Kami lapisan 3 dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Bahkan kami itu menjaga bupati di daerah. Itu, Pak. Jadi pada dasarnya kami seluruh Indonesia sama. Bahkan kawan-kawan dari Anabas, Pak, dari daerah dia terpencil sampai datang ke sini dengan dia patungan uang honor dari kawan-kawan, Pak. Kami hanya ingin kepada Bapak, karena Pak, yang saya takutkan janganlah kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan susah. Kalau bagi kami minimal mensejahterakan keluarga, anak istri adalah yang namanya jihad ini, Pak. Jadi kami siap sampai manapun akan kami perjuangkan PNS harga mati, Pak. Siap. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Bapak DPR RI yang ada di sini, kami doakan semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Amin. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Praja, PNS. Ya, terima kasih Pak Ketua Umum. Selanjutnya Ketua DPN Forum Komisi Honorer Tenaga Kesehatan Indonesia. Silakan, Pak. 5 menit. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perjuangan. Dari kami Forum Komunikasi Honor Nakes dan juga Non-Nakes Indonesia. Jadi tadi pembukaan yang luar biasa dari abang kami dari Satpol PP yang membakar semangat teman-teman honor yang disaksikan. Saya kira jutaan tenaga honor yang ada di Indonesia. Seharusnya kami honorer ini tidak pantas untuk memperjuangkan sendiri. Harusnya kami diperjuangkan.
Apa negara nggak malu? Kita loh, kita dari nakes, keadaan sekarang, normal sekarang, itu tidak lepas dari andil tenaga kesehatan yang mayoritas diisi oleh honorer. Saya kasih gambaran kecilnya. Itu jumlah tenaga honor di DKI Jakarta 75% honorer di Dinkes Kesehatan, 25% yang ASN. Indonesia salah satu dari 4 negara terbaik penanganan pandeminya. Itu nggak lepas dari tenaga honorer. Ini harus dipertimbangkan oleh pimpinan dan pemerintah. Kita juga menyambut baik tadi inisiasi dari Komisi 2 yang mengajak lintas komisi untuk membuat pansus khusus untuk tenaga honorer. Ini juga betul-betul dikawal sampai selesai. Jangan sampai ada honorer yang digantikan posisinya oleh pelamar umum. Itu harus dikawal betul-betul. Tidak ada tidak ada titipan. Ini harus dipastikan. Karena kita di lapangan itu sebetulnya regulasi udah disiapkan, implementasi regulasi ini yang harus dikawal juga sama pemerintah. Percuma regulasi disiapkan tapi implementasi diserahkan ke pemerintah daerah, tapi tidak ada pengawalan di situ, ada titipan dari ini, titipan dari itu, kita percuma. Yang jadi korbannya kita yang sudah mengabdi puluhan tahun. Kalau kita bicara beban kerja, tenaga kesehatan, non tenaga kesehatan yang bekerja di Fasiankes, itu tidak kecil beban kerjanya, resiko kerjanya. Kita hitung berapa tenaga kesehatan yang meninggal dunia pas pandemi. Tidak sedikit. Apa pemerintah menjadikan itu sebagai pertimbangan? Enggak. Harusnya itu dijadikan pertimbangan. Kita menunggu keseriusan Komisi 2 dengan membuat pansus. Melalui pansus, kita menunggu kabar gembira dari seluruh honorer, tidak hanya kesehatan, seluruh honorer diangkat menjadi ASN. Ya, ASN PNS, melalui apapun itu, melalui PP khusus, impres, atau segala macamnya. Kita tunggu. Karena kita betul-betul berharap tidak adanya data-data siluman yang sudah didata oleh kalau di Kementerian Kesehatan melalui SI SDMK, tidak ada data-data siluman. Baik, mungkin cuma itu dari saya. Mudah-mudahan itu betul-betul mendapat kepastian khusus. Kita memperjuangkan 3 poin: kesejahteraan, kepastian status, dan juga regulasi. Terima kasih pimpinan sidang. Mudah-mudahan ini betul-betul terakomodasi dengan baik, dikawal dengan baik, dan tidak hanya menjadi janji-janji politik. Kita menungguin kepastiannya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi pimpinan sidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Nggak apa-apa, kita terima. Ya, dan kami mengucapkan terima kasih atas sama DPR, Komisi 2, kepada tenaga honorer kesehatan yang selama ini berjuang mati-matian memperjuangkan Indonesia lepas dari COVID. Tepuk tangan buat mereka semua. Ketua Ikatan Honorer K2 Polri. Silakan, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita yang hadir di sini. Bagi kita orang Batak, terima salam saya. Horas! 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 Horas buat Bapak Junimat Girsang. Izinkan Pak, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Herawati Ginting dari Polres Simalungun, Pak. Polda Sumatera Utara. Mejuah kita kerina. Izin Pak, kami dari honorer kategori 2 Polri, Pak, ingin menyampaikan aspirasi dari semua rekan-rekan kita seluruh Indonesia, Pak. Izin Pak, kami hanya berjumlah 2.190 orang, Pak. Dan pada tahun 2016 sudah diverifikasi dan validasi, bahkan SSDM Mabes Polri sudah mengajukan ke Menpan. Hingga saat ini Pak, Menpan tidak ada tindak lanjutnya Pak. Mohon Pak.
suratnya ada Pak, dengan nomor B6328 bulan 12 tahun 2016. Sampai saat ini Pak tidak ditindaklanjuti. Sementara di surat Pak sudah dibuat untuk anggaran tahun 2017, 18, 19 untuk CPNS, tapi sampai saat ini Pak kami tetap PHL atau honorer kategori 2. Dan saat ini Pak bahkan dikeluarkan PP yang dilakukan untuk pemetaan Pak. Sehingga dipisah-pisahkan Pak, ada yang jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, sarjana, diutamakan yang sarjana Pak. Sementara yang SMA, SD, SMP ini Pak sudah memahami apa tugasnya. Jadi kami mohon Pak, dibantulah kami honorer kategori 2 Polri ini Pak. Jangan dipilah-pilah Pak, hanya 2.190 orang. Diangkatlah tahun 2022 ini menjadi PNS, bukan P3K. Diangkat secara tes prioritas Bapak. Jadi Bapak kami mohon kepada Bapak Dewan Komisi 2, bantulah kami Bapak memperjuangkan nasib kami. Sehingga kami tidak sia-sia datang ke Jakarta Bapak dengan dana partisipasi rekan-rekan kami Pak 50.000 per orang agar kami sampai ke tempat ini. Dan kami juga berterima kasih Bapak buat Bapak Junimat yang sudah bersedia menerima kami hadir kemarin itu Pak di Dapil. Sudah kami serahkan semua data-data itu Pak. Demikian Bapak, mohon perjuangkan nasib kami Bapak. Hanya 2.190 orang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua Ikatan Honorer. Selanjutnya Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, izinkan kami dari honorer pemadam kebakaran Kabupaten Tegal yang alhamdulillah hari ini bisa diantar langsung oleh beliau Bapak Agung Widiantoro, anggota Komisi 2 dari Brebes. Terima kasih Pak Agung. Kami juga diantar langsung oleh anggota di fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal. Terima kasih Pak Jenny yang hari ini hadir juga. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah anggota kami sedikit Pak, hanya 36 orang yang belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil, hanya 36 orang. Dan kebetulan Bupati Tegal sudah menyampaikan formasi sejumlah 36 juga. Tetapi melihat juklak-juknis yang ada, yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB, sepertinya itu akan menghambat teman-teman kami yang sudah puluhan tahun mengabdi di pemadam kebakaran. Jadi kami berharap bahwa Komisi 2 sebagai bapak kami yang terakhir di Indonesia ini bisa memperjuangkan nasib 36 orang ini, agar pertama adalah diprioritaskan untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal, toh hanya 36. Kalau menerima orang lain yang di luar 36, itu ongkosnya lebih mahal. Pertama, mereka yang 36 ini sudah 20 tahun mengabdi sebagai pemadam kebakaran. 20 tahun mengabdi itu kalau dihitung diklat, itu udah miliaran Pak. Miliaran. Dan mereka juga memiliki tingkat keterampilan yang luar biasa, meskipun gaji mereka hanya 62.000 per hari. 62.000 per hari. Kemudian dengan tingkat keamanan dan resiko yang luar biasa, setiap hari ada kebakaran, tetapi tanpa pelindung baju pemadam kebakaran yang memadai. Sehingga mohon dengan sangat agar Ketua Komisi 2 bisa memperjuangkan kami semuanya 36 ini diangkat langsung sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal. Saya kira itu Bapak Ketua Komisi. Bapak bisa mewakili tenaga damkar seluruh Indonesia atau cuma Kabupaten Tegal aja? Ada nggak yang sama kayak gini? Ada Pak. Ada Pak. Hampir semua pemadam kebakaran Kabupaten Tegal kan di seluruh Indonesia juga bernasib sama Pak. Ya, oke. Siap. Makasih. Kami kira itu Pak, dari kami tidak ada lagi tempat bagi kami untuk mengadu kecuali di DPR RI Pusat Jakarta. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.